Pak Hamid Nur Yasin. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 5. Yang kami hormati Pak Menteri Desa dan Pak Wamen, beserta segenap jajaran, Pak Menteri Transmigrasi dan Pak Wamen, beserta segenap jajaran yang kami hormati. Baru saja kita mengikuti dan menyaksikan bersama-sama Pak Presiden menyampaikan pidato yang luar biasa menurut hemat kami. Beliau menyampaikan kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal untuk kerangka APBN 2027. Tetapi secara prinsip tugas atau persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini sebetulnya adalah sangat berkaitan erat ya, tahun ini maupun tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Menteri ini sebagai pembantu Presiden, sebagai supporting system Pak Presiden, harus betul-betul bekerja keras, kemudian menjaga amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya. Berkali-kali tadi beliau menyampaikan tentang good governance, tentang akuntabel, tentang transparan, efektif, efisien, tentang kesejahteraan rakyat. Artinya ini menjadi tugas dan PR kita bersama untuk bersama-sama nyengkuyung bahasa Jawanya, agar apa yang menjadi harapan-harapan Pak Presiden terkait dengan kesejahteraan rakyat bisa kita wujudkan bersama-sama. Selanjutnya ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada Pak Menteri Desa, Pak Yandri dan tim. Sebagaimana teman-teman sudah menyinggung terkait dengan KDMP. Ya. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan itu juga berkali-kali, bahkan tidak hanya BUMDes kalau di desa itu. Ada BUMDes, kemudian ada BUMDesma, bahkan ada koperasi-koperasi yang saat ini sudah eksis, baik itu koperasi yang berkaitan dengan kelompok tani atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, berkaitan dengan beberapa program yang irisannya hampir sama, ini nanti bagaimana pengelolaannya ke depan, aturan mainnya ke depan, manajemennya bagaimana. Ini Pak Menteri Desa harus membuat rambu-rambu agar tidak terjadi pertarungan liar di lapangan. Ada rambu-rambu, ada arahan-arahan yang muaranya agar semuanya bisa berjalan sinergis dan bisa memajukan bersama-sama di tingkat desa yang muaranya juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. Itu mungkin kepada Pak Menteri Desa. Kemudian kepada Pak Menteri Transmigrasi, tadi kami perlu apresiasi Pak, ya, terkait beberapa hal yang disampaikan Pak Menteri tadi, di antaranya keberlanjutan program ekspedisi Patriot yang melibatkan perguruan tinggi dan menghasilkan output akademik serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian kerjasama riset internasional, kemudian ekspor perdana durian yang nilainya lumayan besar ini Pak, 42,5 miliar. Ya. Kemudian pemanfaatan HPL transmigrasi untuk sektor migas di Kalimantan Timur. Ini perlu kita apresiasi, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita cermati Pak. Perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan secara serius bahwa motivasi orang melakukan transmigrasi itu yang utama adalah kesejahteraan dan kemandirian finansial.
Ini motivasi yang utama. Sesungguhnya sangat berat untuk meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darahnya itu sangat berat. Tapi karena kondisi dan situasi yang dihadapi, sehingga dengan sangat berat hati mengikuti program ini. Maka harapan kami kepada Pak Menteri, ini harus ditangkap dan diberi apresiasi. Masih banyak persoalan-persoalan terkait dengan persoalan transmigrasi, mulai dari sengketa lahan, kemudian akses, Pak, akses jalan, akses transportasi, termasuk pendampingan. Pendampingan ini sangat penting, ya. Karena ketika dilepas ya, di medan baru yang mereka tidak menguasai medan dengan baik, tentu mereka juga akan membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan, membutuhkan pendampingan, sehingga dia juga bisa kedepannya bisa eksis, terutama yang berkaitan dengan kemandirian finansial para transmigran. Itu mungkin dua hal yang kami sampaikan kepada Pak Menteri Desa dan juga kepada Pak Menteri Transmigrasi dan jajarannya. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.